Hello, good morning, students. How are you today? I hope you and your family are always healthy. Okay, children, now we want to start our lesson. So, let's prepare yourself, your book, and your study tools. Oke, anak-anak, hari ini pada pembelajaran SBDP kita akan belajar bagian C dan bagian D ditambah dengan soal-soal uji kompetensi. Oke nak? Baik, untuk pelajaran hari ini silahkan anak-anak sesimak video berikut ini. Selamat belajar. Baik, kita akan lihat bagian C. Silakan buka bukumu di halaman 9. Bagian C yaitu menggambar ekspresi. Apakah artinya menggambar ekspresi, anak-anak? Menggambar ekspresi adalah menggambar untuk menunjukkan perasaan. Ayo kita ulang bersama-sama. Menggambar ekspresi adalah menggambar untuk menunjukkan perasaan. Jadi perasaan yang bagaimana nak? Ya, perasaan senang, sedih, atau kagum. Ya, dengan gambar yang kamu buat. Jadi kamu dapat menunjukkan perasaanmu. Apakah perasaan sedang senang, apakah sedang sedih, atau kagum. Itu dapat kamu gambar pada gambar yang akan kamu buat. Misalnya ini adalah gambar orang, sedangkan di sini adalah gambar hewan atau binatang. Coba kamu lihat, bagaimanakah ekspresi dari dua gambar ini? Di sini seorang anak yang bernama Nunu mendapat juara lomba lukis dan ia senang sekali. Dia memegang pialanya sambil mengangkat dua tangan dan tersenyum. Sedangkan ini adalah si Mimi. Si Mimi itu dia adalah kucing tersesat di taman. Lalu ia sedih dan menangis. Kasihan kucingnya ya. Baik anak-anak kita lanjut ya. Ada banyak objek yang bisa kamu gambar. Apa itu objek? Ya, objek itu artinya adalah benda yang kamu gambar. Nah, kamu boleh menggambar pemandangan manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu kamu juga boleh menggambar apa nak? Objek kesukaanmu. Kamu suka apa nak? Suka pemandangan kah? Suka manusia, hewan, atau tumbuhan? Ya, kamu bisa menggambar sesuai selera atau kesukaan kamu. Lalu kamu tidak boleh meniru gambar orang lain. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ada dua yang akan kita pelajari hari ini. Tiga. Menggambar dengan media gambar. Yang pertama itu adalah menggambar dengan media kering. Kenapa dikatakan media kering? Karena media kering adalah alat gambar kering. Artinya tidak berair. Ya, ada bermacam-macam media kering.
Ya, seperti buku gambar, pensil, krayon, dan pensil warna. Nah, buku gambar untuk apa, nak? Buku gambar itu tempat kita menggambar. Lalu pensil untuk apa? Untuk menggambar sketsa atau gambar dasar. Lalu krayon untuk apa, nak? Krayon dan pensil warna itu gunanya pewarna yang dipakai untuk mewarnai gambar. Bagus ya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua, nak, menggambar dengan media basah. Ya. Kenapa dikatakan media basah, nak? Karena media basah adalah alat gambar basah. Nah, media basah itu bentuknya cair. Dan media basah pun ada bermacam-macam loh. Seperti apa? Cat air, tinta, dan pewarna makanan. Lalu bagian yang ketiga, melukis dengan jari. Tentu ini sudah tahu ya. Pada pembelajaran art and craft kita dalam aktivitas kedua, kita sudah belajar melukis dengan menggunakan jari. Nah, pernahkah kamu melukis? Di sini ada namanya Nina. Nina itu sedang melukis dengan jarinya, nak. Nah, lalu bagaimana caranya, nak? Nina mencelupkan jarinya ke dalam palet yang berisi cat air. Lalu apa, nak? Lalu menempelkan jari pada kertas. Nah, lukisan Nina sudah jadi. Nah, dia menggambar pemandangan. Nah, ini caranya, nak. Kalau anak-anak sebelum tahu, ini caranya membuat lukisan jari. Alat dan bahan adalah kertas gambar, cat air, palet. Cara buatnya mana? Ini cara membuatnya. Silahkan dibaca ya, nak ya. Dan saya harap anak-anak ini sudah mengerti karena di pelajaran art and craft kita sudah melakukan ini. Itu melukis dengan jari. Oke, itu dia bagian C. Sekarang kita masuk pada bagian D. Apa ya pelajaran bagian D? Iya, bagian D adalah menggambar benda. Benar ya. Kita hari ini akan menggambar benda. Menggambar benda ada beberapa yang harus kita gambar. Ada hewan ya di sini ya. Lalu ada apa? Ada tumbuhan. Lalu apa, nak? Iya, ada gambar manusia. Itu dia. Sekarang kita lihat lagi kembali di halaman 13. Baik, apa yang dilakukan Banu? Nah, ini si Banu. Banu sedang menggambar apa, nak? Iya, tumbuhan. Banu pandai menggambar ya. Nah, anak-anak pandai nggak menggambar? Pandai. Nah, misalnya anak-anak bilang, oh aku tidak tahu menggambar tidak apa-apa. Nah, dengan belajar kita hari ini, kamu pasti bisa menggambar. Apa itu menggambar? Menggambar adalah membentuk objek. Objek yang digambar itu apa? Hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, kita menggambar itu dengan tahap. Artinya tahap demi tahap. Dari tahap pertama sampai terakhir. Bagaimana tahapannya, nak? Gampang. Nah, di sini kita lihat ada tahapan menggambar hewan ayam. Siapa kenal ayam? Siapa mempunyai ayam? Oh iya ya. Baik, nanti kalau ayamnya sudah besar kasih sama satu ya. Biar juga ada ayamnya. Nah, oke. Nah, untuk hari ini, nak, kita akan mencoba itu menggambar hewan. Nah, menggambar hewan dikatakan amatilah lingkungan sekitarmu. Apakah kamu menemukan hewan? Pasti dong ya. Hewan apa saja? Mungkin ada kambing, ada kuda, ada kerbau, ada sapi,
ada burung, ada apa lagi? Ada tikus misalnya kan? Iya. Nah, kamu perhatikan dulu nak. Lalu kamu menggambarnya seperti menggambar ayam. Ya, ini dia gambar ayam. Pertama kita buat dulu bola seperti ini ya kan. Lalu kedua kita kasih bulu bagian lehernya, kita kasih sayapnya, ya kan? Setelah itu apa? Kasih patoknya, ya kan? Nah setelah itu apa nak? Kita kasih ini apa nih? Bagian kepalanya ini, lalu kita bagusin sayapnya. Udah bagus, jadi deh ayam. Nah begitu juga menggambar rabbit, kelinci ya. Oke, itu gambar hewan. Sekarang gambar tumbuhan ini juga sangat mudah loh. Tumbuhan apa yang ada di sekitarmu? Mungkin ada pohon mangga dan lain sebagainya. Di sini ada pohon kelapa nak. Kelapa buat dulu batangnya seperti ini. Sama semua ya. Ya misalnya gambar bunga, ini kita gampang sekali buat lingkaran, lalu kita buat ini ya. Sangat mudah sekali. Nah, kalau anak-anak sebelum bisa, ayo dicoba dan belajar. Lalu gambar manusia. Oh, ini pun mudah. Ya, yang penting mau belajar. Manusia itu terdiri dari apa, nak? Terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, membuat gambar seperti ini. Lihat nih sekaligus nih gambar laki-laki dan perempuan. Coba nih, dia menggunakan huruf U ya, U. Cuman untuk laki-laki dia lebih panjang ya, sedangkan perempuan dia lebih pendek U-nya. Ya, tahapannya sama nak, kita buat lingkarannya dulu. Lalu kita buat bagian kepalanya, lalu buat matanya, mulutnya. Sekarang selanjutnya buat badannya, ini pun seperti itu. Buat tangannya, lalu buat keseluruhannya. Oke, sampai di sini bisa nak? Bisa ya. Ayo, kamu pasti bisa. Yang penting mau belajar. Oke deh, sampai di situ deh materi kita hari ini. Sekarang seperti yang sudah saya bilang tadi, kita akan belajar bagian C dan bagian D ditambah dengan soal uji kompetensi bagian 1, 2, dan 3. Dikatakan di halaman 17 bagian 1, silanglah A, B atau C di depan jawaban yang tepat. Anak-anak saya bisa silang ya, atau lingkari bisa ya. Nomor 1, coba perhatikan gambar ini. Nampak ya gambarnya? Perhatikan gambar di samping. Gambar itu adalah gambar A titik, B garis, C bidang. Betul ya? Apa jawabannya? Ini apa ini nak? Garis, benar. Garis apa ini? Ini sudah kita pelajari. Garis miring atau garis diagonal. Yang kedua, perhatikan gambar di samping. Titik-titik tersebut bila digabung menjadi gambar titik-titik. Nah ini ada titik-titik ya. Nah, kalau kita gabungkan titik-titik dengan menjadi garis, kira-kira itu membentuk apa, nak? Apakah membentuk sepatu? Atau B, membentuk payung? Ataukah C, membentuk bunga? Iya, kamu benar. Jawaban yang benar adalah membentuk payung. Itu bagian B, kamu lingkarilah bagian B. Anak-anak demikian kerjakan sampai nomor 10 ya nak. Sekarang kamu lihat bukumu di halaman 19. Ini bisa kamu kerjakan. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Itu juga. Dan bagian yang ketiga juga kamu kerjakan. Ya, ada 5 soal ya nak ya. Jawablah soal-soal berikut dengan jelas dan tepat. Oke, demikian nak pelajaran kita hari ini. Pada pertemuan berikutnya nak, kita akan belajar bagian yang kedua, pelajaran yang kedua, mengenal bunyi dan irama. Oke, sampai di sini ya pelajaran kita ya. Baik, sebagai tambahan nak, untuk pelajaran uji kompetensi ini silahkan kamu kerjakan di buku PR atau buku homework
kamu. Kapan dikumpul nak? Akan dikumpul hari Jumat 2 minggu yang akan datang, ya kan? 2 minggu yang akan datang. Karena kalau tidak salah itu nanti adalah jadwal pertemuan dengan grup B atau Ananase. Oke, demikian. Selamat belajar, tetap semangat. Bye bye.